طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para asatid, para tokoh, para hujjaj, bil khusus pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, Bapak Haji Nasri Yahya, Imam Rawatib kita Haji Mukni, tokoh kita, sesepuh kita Bapak Haji Iqbal Fatur Rahmat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin yang insya Allah pada kesempatan subuh hari ini diridhoi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan subuh yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita dari sekian banyak umatnya untuk duduk di majelis ilmu, majelis yang mulia, dan mudah-mudahan dengan duduknya kita di sini menjadi asbab diampunkannya dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena sebagian dari janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita menunaikan hak-haknya, menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menjaga hak kita. Di antara hak Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menjaga akal, yaitu menjaga ilmu dengan duduk di majelis ilmu. Dan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang menjaga hak Allah, itu Allah akan menjaga ahli atau keluarganya, istrinya. Ihfadillah yahfadka, jagalah hak-hak Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjagamu. Umar bin Abdul Aziz katakan, ma min mu'min yamut illa hafizallahu fi aqibihi wa aqibi aqibi. Tidaklah seorang mukmin yang menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggal dunia, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga pula keturunannya, bahkan keturunan-keturunannya. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan sekedar menjaga diri kita, tetapi menjaga keluarga kita. Yang paling terpenting adalah menjaga iman kita, insyaallah. Melanjutkan ngaji kita di kitab Majmu' Syarhil Muhadzab karya Al-Imam An-Nawawi mengenai rukun salat ala madhhab Syafi'i, itu rukun salat sesuai dengan madhab Syafi'i. Dan perkara rukun ini merupakan perkara yang penting untuk kita pelajari, karena Rasulullah SAW dalam satu riwayat mengancam at-tahdir. Rasulullah mengancam bagi orang-orang yang sholat yang tidak menyempurnakan sholatnya, Pak. Ada orang sholat sampai dengan 60 tahun, dikatakan innar rajula la yusalliya sittina sana. Ada orang sholat sampai dengan 60 tahun. Kalau sholatnya dihitung dari balik, berarti kira-kira laki-laki umur berapa itu? 14-15 ya, mimpi. Kemudian kalau 60 tahun tambah 15 kira-kira berapa? Berarti dia 75 tahun. Saya yakin di sini ada yang umurnya lebih dari 75 tahun. Haji Mukni
89 kali masuk ya. 88. Haji ke berapa nih? 81. Haji ke 81. Kurangin 15, Pak. Berapa tuh? Berapa? 92. 81 kurang 15. Berarti 67 tahun. Sudah sholat. Saya masih kalah, masih jauh ibadahnya Pak Haji ke Haji Mukti. Baru berapa puluh tahun, baru 25 tahun mungkin saya sholat yang dianggap. Tapi ada orang sholat 60 tahun, kata Rasulullah, li hadithi Abi Hurairah, wa ma tuqbalu lahu sholatun, tidak ada satupun sholatnya yang diterima. Kenapa? Kata Rasulullah, la'allahu yutimmu ruku, mungkin dia menyempurnakan ruku, wala yutimmu sujud, ada yang tidak menyempurnakan sujudnya. Kadang tidak tahu apa saja yang dilakukan ketika sujud. Kemudian wa yutimmu sujud wala yutimmu ruku, bisa saja menyempurnakan sujudnya tapi tidak menyempurnakan rukunya. Atau mungkin sebagian ada yang sholat nggak sadar ketika sujud auratnya kelihatan karena dari rumah pakai kaosnya pendek, ketat, sehingga ketika sujud kelihatan belakangnya. Atau ketika sujudnya mohon maaf kayak sujud anjing, sikunya nempel ke lantai, padahal nggak boleh ditempelkan ke lantai. Atau mungkin dia sholatnya berdiri, ketika berdiri tangannya ketika sedekap dia peluk sikunya, padahal dilarang oleh Rasulullah, kayak orang sombong sampai sini. Apalagi begini, kayak manor lagi jagain proyek. Maka sholatnya Wallahu a'lam, ternyata diprediksi oleh Rasulullah, wa ma tuqbalu lahu shalah. Maka perkara ini adalah perkara yang sangat penting, tidak bisa dianggap remeh. Kita perlu memperbaiki kualitas dari sisi praktek ibadah sholat maupun secara lahirnya. Zahirnya ada yang sholatnya kelihatannya kayak khusyuk. Kata Rasulullah atau para ulama menilai khusyuk munafik, badannya nggak banyak gerak udah bener, tetapi hatinya ngobrol. Ini disebut dengan khusyuk munafik. Badan, kaki, kepala udah nggak nengok-nengok, udah jarang garuk-garuk, nggak penting ngapa-ngapain, tangan masih terjaga, tapi ternyata hatinya ngobrol. Mulai dari takbir sampai dengan salam ngobrol, artinya banyak mikirin sesuatu. Maka ini juga perlu diperhatikan, karena kata para ulama, bagian yang paling terpenting dari sholat itu adalah hatinya. Yang diterima adalah hatinya. Modelnya macam-macam. Kita kadang bingung, ini model takbir siapa? Ini model sedekap siapa? Itu memang dianjurkan ngikutin sunnah. Sekarang kita sebagian madhab Syafi'i, kita misal ngikut madhab Syafi'i. Tetapi dari sekian banyak variasi tadi yang diperbolehkan, yang dilihat dan yang paling penting adalah hatinya Allah terima, itu khusyuknya. Kadang-kadang diterima itu tergantung, ada yang diterima 10%. Kata Rasulullah, inna rajula la yansurafu minas shalah, ada seseorang yang keluar dari sholat, selesai sholat, tapi diterima sama Allah berapa? Usu'uhu 1/9, thumunuhu 1/8, terus sampai dengan nisfuhu, ada yang lumayan setengah. Maka beda-beda kedudukan orang dalam sholat.
Wa kadzalika fautul khusyu' fis shalat. Kalau hilang khusyuknya, kata Ibnu Qayyim, yaitu hudurul qalbi, hadirnya hati dalam salat, baina yaday Rabbi tabaraka wa ta'ala alladhi huwa ruhuha. Dan ini adalah ruhnya salat. Jadi ruhnya salat itu adalah khusyuk. Kalau ada orang salat nggak khusyuk, katanya kayak orang ada jasad tapi nggak ada ruhnya. Maka kabadanin mayitin, seperti mayit, la ruha fihi, tidak ada ruh di dalamnya. Afala yastahiyal abdu an yuhdiya ila makhluqi mithlihi abdan mayitan. Emangnya kita enggak malu kalau kita ngasih orang hadiah kambingnya tapi bangke, mayit? Pasti enggak mungkin ya. Bagaimana fama dhanna hadzal 'abdu an taqa'atil kal hadiyah mimman qasadahu biha min malik aw amirin aw ghairihi. Coba bayangkan, kata Ibnu Qayyim, kalau kita ngasih tadi hadiah yang model begitu kepada raja, diterima nggak Pak? Nggak diterima. Bangke dikasih. Orang sholat nggak khusyuk, katanya seperti ngasih hadiah bangkai. Ruhnya tidak hadir ketika dia bermunajat kepada Allah. Maka kita berhati-hati. Maka macam-macam kedudukan orang khusyuk di dalam sholat itu. Yang pertama, maratibul zalimi li nafsihi al-mufrid, ay al-mufarrid. Tingkat kedudukan khusyuk di dalam sholat itu yang pertama, derajat orang yang zalim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang sholat tapi celaka. Wal iyad billah. Siapa? Alladzina hum an salatihim sahun, orang yang lalai dalam sholatnya. Wa huwa alladzi intaqasa min wudu'iha. Dijelaskan orang yang celaka itu orang yang tidak memperbaiki kualitas wudunya. Rukun wudu kira-kira ada berapa, Pak? Basuh tangan, basuh jari-jari ya, sebelum kita kumur-kumur, rukun wudu atau sunnah wudu. Dalam mazhab Syafi'i ini termasuk sunnah wudu. Mengambil ayat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Jadi dalam Al-Qur'an disebutkan mulai dari wajah. Adapun tambahan kumur-kumur ini sunnah. Kenapa bisa dibilang sunnah? Istinsah sunnah, masukin air ke dalam hidung. Karena Rasulullah SAW bersabda, ya, balighil istinsyah, bersemangatlah atau bersungguh-sungguhlah kalian dalam istinsyah ketika wudu. Airnya dihirup kemudian dikeluarkan. Illa bisyam, kecuali ketika puasa. Ini dalil menandakan kalau seandainya wajib tidak mungkin boleh ditinggalkan. Tapi dalam puasa khawatir dia masuk ke hidung membatalkan, kemudian boleh ditinggalkan. Jadi langsung aja ke muka. Ini dalilnya. Saya satu waktu sholat, sebelum itu wudu, mau masuk ke salah satu masjid, anak-anak mudanya ABG seumuran SMP lah. Wudu kakinya diceprak-ceprak gitu. Memang ini sunnah dalam mazhab Syafi'i, tapi dalam mazhab Maliki dia itu rukun at-tadlik. Tadlik itu memijat-mijat kaki, kemudian meratakan ke seluruh bagian-bagian kaki atau tangan yang dibasuh,
itu menurut mazhab Maliki at-tadlik termasuk rukun. Soalnya khawatir nggak kena itu. Ini airnya ngucur, kakinya cuman ini bahaya. Mungkin bisa jadi ini yang sholatnya nggak diterima, wudunya nggak sempurna. Maka martabatul zalim li nafsih. Hati-hati model yang begini, orang yang zalim terhadap dirinya ketika sholat. In takhassa min wudu'iha, wudunya kurang sempurna. Wa mawaqitiha, tidak menjaga waktu-waktu sholat. Sholat subuh jam 4 lewat berapa? Lewat 4 atau 5 menit. Kemudian adzan jam 4 lewat 5 menit. Sholat subuhnya jam 6. Kira-kira udah lewat belum? Udah kelewat. Ini udah masuk waktu duha. Ini namanya sholat subha. Adzannya subuh, sholatnya waktu duha, digabung berarti. Maka termasuk maratibul zalim atau martabatul zalim, ini orang yang sholat yang mendolimi dirinya. Sholatnya di luar waktu. Waktu duhur setengah 12 lewat dikit lah. Berapa kalau nggak salah 41 sekarang, 11:41. Dikerjakannya jam 3:04. Berarti sudah masuk waktu asar. Alhamdulillah, bapak-bapak yang sudah istiqomah melihat waktu-waktu sholat, alhamdulillah. Ini merupakan hadiah dari Allah, taufik dan hidayah. Digerakkan hatinya jalan ke masjid itu rezeki. Nyampe ke masjid, ya Allah kasih khusyuk juga rezeki. Tapi jangan berkecil hati. Allah nggak mungkin menyia-nyiakan usaha kita jalan dari rumah ke masjid. Minimal walaupun tadi khusyuknya sedikit hilang, kadang khusyuk lagi, tapi Allah nilai itu, nilai jalannya dari rumah sampai dengan ke masjid, terhitung sebagai langkahnya dihapuskan dosa, diangkat derajatnya, ditambahkan pahalanya, dikali 10 lagi. Apa nggak enak? Berarti berapa langkah-langkah itu? Ini kemudian walladzi intaqasa min hududiha wa arkaniha. Orang-orang zalim itu salatnya kadang ninggalin rukun-rukunnya. Rukun salat tidak diperhatikan. Tadi syarat sahnya dia kurang, dari mulai wudunya kurang, rukunnya ngasal, maka disebut dengan qismul awal ini martabatul zalim, yang zalim. Kedudukannya di mata Allah mu'aqabun, fal qismul awal mu'aqab. Ini mendapatkan iqab, mendapatkan siksa. Naudzubillah wal iyad billah. Sedangkan yang kedua, tingkatan orang-orang yang kedua ini dalam salat, man yuhafidhu ala mawaqitiha, orang yang sudah mulai memperhatikan waktu salat. Alhamdulillah. Datang ke sini, ya. Kira-kira yang paling pertama datang ke masjid siapa kalau subuh, Pak? Kita ini kalah nih. Karena dulu waktu bisa masih ngeliat CCTV itu, kadang lihat Haji Mugni, Haji Ike, jam 4 kurang udah pada ada di masjid, Pak. Masya Allah. Jadi para sahabat itu 30 tahun, Adi bin Hatim itu di masjid sebelum azan. 30 tahun. Selama 30 tahun dia selalu nunggu sholat. Kalau dalam khusyuk fi shalah itu, orang-orang yang indikasi ada khusyuknya itu ada asyauqu fi shalah. Ada rasa rindu sama sholat. Rasa rindu itu datang waktu sholat subuh selesai, sudah merindukan sholat zuhur. Ada yang kira-kira selesai sholat subuh rindu sholat zuhur gak? Wah, kapan zuhurnya? Kadang kita sholat asar kaget, udah asar aja cepet banget, perasaan tadi zuhur. Padahal orang-orang itu
para ulama, para sahabat, orang-orang salaf, mereka itu selesai sholat zuhur sudah rindu waktu asar. Kapan asar ini? Kelamaan banget nih. Ditungguin. Maka orang-orang yang tingkat kedua ini man yuhafidhu ala mawaqitiha. Salatnya sudah mulai menjaga waktu-waktunya, tepat, enggak lewat-lewat. Subuh yang laki-lakinya ya di masjid, kemudian waktu zuhurnya di masjid kalau nggak ada uzur syar'i, asar tepat waktu, jarang ketinggalan, maghrib ikut jamaah, isya nyambung. Nah ini sudah menjaga waktunya. Kemudian hududiha wa arkaniha, rukun-rukunnya dia pelajari, sekarang dia sudah mulai mempraktekannya. Wa wudu'iha, wudunya juga benar. Cuman ada cumannya nih Pak. Lakin doya'a mujahadati nafsi. Ketika sudah sampai masjid, ternyata usaha untuk khusyuknya kurang. Kalau lagi kemana-mana pikirannya diikutin aja, nggak mau dibalikin lagi. Ibarat orang harus fokus. Kalau udah supir ngeliat kanan kiri nggak fokus, nggak ngeliat jalan ke depan, bahaya. Apalagi kalau supir main handphone, ngeri nggak Pak kalau ada supir bawa mobil di tol sambil chattingan lagi. Kadang-kadang ngeri, ini supir nih bener nggak ini? Nggak fokus nih, nabrak. Nah kadang-kadang setelah dia main handphone nggak merhatiin jalan. Yang model begini gimana? Udah masuk waktu sholat, pas sholat kemana-mana ini. Qad doya'a mujahadata nafsihi fil waswasah fadhahaba ma'al wasawisi wal afkar. Sholat dengan keadaan hati gelisah, banyak pikiran, enggak fokus. Kalau yang tadi derajat pertamanya mu'aqabun, itu disiksa, yang kedua dihisab, artinya dievaluasi. Dia udah bagus itu, udah rukunnya dijaga, syarat sahnya, wudhunya dijaga, cuman kekurangannya ketika sholat enggak konsen, dari awal sampai akhir hilang. Yang begini muhasab. Muhasab itu artinya nanti dievaluasi. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuh. Yang paling pertama dievaluasi di hadapan Allah adalah sholat. Makanya sholat perkaranya pembahasan ulang lagi. Orang ini yang bakalan pertama kali dihisab. Kalau insoluhat, kalau ini benar, maka yang lainnya anjah. Faqad robaha wa anjaha, beruntung dan lulus. Kalau ini nggak diperbaiki, faqad khaba wa khasira, dia rugi. Takut rugi. Ini yang model kedua. Model ketiga, ulama bagi man hafadha ala hududiha wa arkaniha, udah ngejaga wudunya, ngejaga rukun-rukunnya, wajahada nafsahu fi daf'il wasawis wal afkar. Kemudian ketika sholat dia konsentrasi, kadang Al-Fatihah khusyuk, masuk masih dengerin imam baca Al-Fatihah khusyuk, selesai Al-Fatihah imamnya baca soal ayat yang di tengah-tengah yang kita nggak hafal, bingung, ayatnya panjang lagi. Akhirnya ngedengerin imam kemana-mana ngelantur, soalnya nggak hafal ayatnya. Ini ayat yang mana? Ngedengerin juga nggak tahu artinya. Akhirnya ngelantur kepalanya. Cuman dia setelah itu lagi sholat nih, berusaha untuk khusyuk lagi, konsentrasi minimal, walaupun nggak paham dia dengerin imamnya itu, ayat per ayat dia dengerin. Maka dalam kitab At-Tibyan Imam An-Nawawi katakan membaca satu
surah pendek yang itu mulai dari awal sampai akhir maknanya selesai lebih utama dibandingkan baca satu halaman di tengah-tengah. Ini ada kaidahnya itu. Jadi ketika mengimami, kalau dia misal di pondok majelisnya santri yang penghafal Al-Quran, bagus itu. Baca di tengah-tengah untuk murojaah Qurannya bagus. Karena di situ ahlu Quran semua. Kalau di belakangnya orang awam, dibacakan ayatnya yang di tengah-tengah, udah gitu kita nggak hafal, bingung. Setelah bingung akhirnya, ini ayat mana, surat apa, denger lama-lama, mikir yang lain-lain. Tapi ketika bapak dibacain misalnya, wassama'i wattariq, hafal saya nih. Minimal dia bisa ngikutin konsentrasi di kepalanya itu. Makanya ada kata Imam An-Nawawi, lebih utama membaca surah yang dia baca dari awal sampai akhir selesai. Masalahnya kalau dibacain Al-Mulk sampai selesai, banyak yang protes itu. Imamnya lama banget subuh. Padahal yang namanya subuh dikatakan aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Dalam surah Al-Isra itu yang namanya subuh disebut Qur'anal fajr. Kenapa subuh disebut dengan Quran? Ulama tafsir katakan liquli qiraatihi, disebabkan karena yang namanya subuh mestinya dibaca panjang bacaannya, panjang. Cuman imam melihat ahwal di belakang siapa, ada anak muda semua apa udah sepuh. Yang datang kira-kira berapa persen yang anak muda? Kalau dilihat anak muda kira-kira 10 juga nggak nyampe ya, 10%. Rata-rata di atas 50, 60. Yang kalau berdiri lama udah kesemutan. Maka imam menyesuaikan, dibaca. Ini yang ketiga, udah mulai menahan ya, mulai fokus dia untuk khusyuk. Fahuwa masyghulun bimujahadati aduwihi, dia sibuk untuk melawan musuhnya. Kadang datang setannya, kadang dia khusyuk lagi, kadang hilang khusyuknya. Anggaplah dari sholat 4 rakaat khusyuknya 2 rakaat. Bapak yang tahu itu kadarnya. Tadi perasaan sholat dari awal sampai akhir, tiba-tiba salam aja. Wah, berarti dia dari awal sampai akhir enggak khusyuk. Nah, itu yang kedua tadi tuh. Yang ketiga sudah mulai konsentrasi, mudah dia berjihad. Li'alla yasriku sholatahu, dia berusaha agar tidak mencuri di dalam sholat. Kata Rasulullah, aswa'un nas, seburuk-buruknya manusia, sariqatan, artinya yang mencuri. Mencuri apa? Mencuri di dalam sholatnya, tidak memperhatikan ruku sujudnya. Kadang ini namanya matok, kayak burung lagi matok. Maka kedudukan yang ketiga, fahuwa fi sholatin wa jihadin, buat kita mungkin yang sudah berusaha khusyuk hilang, masuk lagi khusyuk, ini seperti orang berjihad. Fahuwa fi sholatin wa jihadin, maka dia mukaffarun anhu, diampuni Allah. Dosa-dosanya diampun karena sudah ada usahanya tadi. Tapi kalau udah sholat nggak ada usahanya, mau khusyuk mau enggak, yang penting gua sholat aja dah, nanti sholatnya dievaluasi. Sedangkan beda dengan yang keempat, man idza qama ila shalah, orang-orang yang kalau dia sudah berdiri sholat, akmala huquqaha, dia menyempurnakan hak-hak sholat. Hak-hak sholat itu Allah Subhanahu wa ta'ala harus ya, kita ketika berdiri di hadapannya dengan merasa rendah diri. Sudah mulai tidak merasa dirinya lebih besar dibandingkan yang lain. Ini hak-haknya. Kenapa? Karena kita berdiri di hadapan Allah yang maha besar.
sudah tahu kedudukan dia sebagai hamba, yaitu hamba yang hina. Kata Ibnu Qayyim, yang namanya khusyuk al-qiyam baina yaday rabbih bil khudu'i wa dhulli. Khusyuk itu salah satu termasuknya berdiri di hadapan Tuhannya, merasa rendah hati dan hina. Dhul, khudu' rasa taat, dan dhul. Jadi sudah ada hak-hak sholat dia penuhi, karena dia mengucap nanti apa? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maka penuhi hak Allah sebagai Maha Besar, kita sebagai hamba yang rendah di hadapan Allah. Dia sudah mulai menunaikan hak Allah, hak sholat. Wa arkaniha, ya, wa arkanaha, kemudian dia memenuhi rukun-rukun sholat. Hududaha, batasan-batasannya dia ngerti mana yang nggak boleh dilanggar ketika sholat. Wa istaghraqa qalbuhu mura'ata hududiha, kemudian tenggelam hatinya, ya, karena apa? Menjaga hak-haknya. Jadi sudah hatinya itu tenggelam. Modelnya kayak ulama-ulama salaf yang dia sholat satu waktu, Ali bin Abi Thalib itu diambil apa Pak? Panah yang muncul ke badannya ketika sholat, nggak terasa, karena udah dia sama Allah aja. Kalau orang bilang sudah kayak di anestesi, orang disuntik apa itu, mau bius kan, mau dibedah sekalipun kerasa nggak? Nggak kerasa, karena cuman ada dia sama Allah. Istaghraqa qalbuhu, hatinya tenggelam bersama Allah. Kira-kira kalau Bapak sholat nyamuknya banyak, khusyuk nggak? Satu waktu Imam Bukhari selesai sholat, punggungnya ini digigit apa itu yang biasa nempel di sapi itu, apa banyak itu, bukan kutu-kutu itu, 19 apa dihitung, itu nggak bergerak sholatnya Pak. Kira-kira kalau kita digigit semut sedikit 2-3 biji gimana? Dicari-cari kita, aduh, ini semut kayaknya. Itulah para ulama-ulama salaf dulu, saking khusyuknya yang model begitu nggak kerasa. Maka kita berusaha dengan cara apa? Minimal memperbaiki dohirnya, rukunnya, kemudian syarat-syaratnya. Masuk ke pembahasan rukun daripada rukun salat. Qala ashabuna as-sunnah an yahutta yadayhi ba'da takbir wa yada'u al-yumna 'ala al-yusra. Disunnahkan ketika Bapak setelah takbir itu meletakkan tangannya, Allahu Akbar, yada'u al-yumna 'ala al-yusra, menaruh telapak tangan yang kanan di atas telapak tangan yang kiri. Wa yaqbidu bi kafil yumna qu'il yusra, kemudian memegang dengan ini apa? Telapak tangan kanan ke siku yang sebelah kiri, ya. Wa ba'da rusqiha wa sa'idiha. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu meletakkan tangan apa ini, telapak tangan yang kanan pertama di dhahri kaf, punggung telapak. Ini punggung, ini batnun, ini badan. Jadi dibagi dua, telapak tangan itu dhahrun wa batnun. Tangan kanan ditaruh di punggung, kemudian wa ba'di rusghiha, mengenai rusgun. Rusgun ini pergelangan, ku siku, ya. Wasa'idiha, bagian ini. Jadi dia nempel, kena sebagian punggung, rusgun, dan apa, bagian sa'idnya, sikunya. Jadi begini modelnya. Yatakhayyar baina basti asabil yumna fi irdil mufassil wa baina nashiha fi sawgis sa'id. Ada yang dalam memegang itu boleh diluruskan atau dia boleh turunkan begini, boleh.
Nanti kalau di mazhab Hanafi dia membentuk jari telunjuk jari jempol dengan jari kelingking dilingkarkan. Ini dalam mazhab Hanafi dia seperti ini. Kalau kita boleh seperti ini, ya lurus atau begini juga boleh. Tapi menyentuh bagian punggung, kemudian rusghun, siku dan sa'id. Ini pergelangan dan sikunya. Wahtalafu fi annahu idza arsala yadayhi hal yursiluha irsalan balighan thumma yasta'nif raf'uha ila tahti sadrihi wa wada'al yumna 'ala al-yusra am yursiluhuma irsalan khafifan ila tahti sadrihi faqat thumma yadha. Jadi ulama Syafi'i dia berselisih pendapat apakah ketika dia orang takbir itu tangannya diirsal ini. Kemarin kan Allahu Akbar sejajar dengan mankib, kemudian ujungnya dengan syahmatai udunai, kedua cuping. Allahu Akbar. Apakah diirsal begini Allahu Akbar baru memulai diangkat lagi, atau irsalan khafifan diturunkan tapi nggak sampai sempurna Allahu Akbar, kemudian langsung ditaruh di bawah tahta sadrihi, di bawah dadanya. Mana dia madhab Syafi'i yang paling terkuat? Maka yang terkuat yang irsalan khafifan, menurunkannya enggak sempurna sampai bawah. Allahu Akbar. Alif sampai roknya kalau Imam Syafi'i sendiri dalam kitab yang kemarin kita tegaskan, mulai takbir sampai dengan akbarnya sama, diangkat mulai takbir Allahu Akbar. Ini menurut Imam Syafi'i, beliau lakukan seperti itu. Jadi yang terkuat dalam mazhab Syafi'i tidak Allahu Akbar. Jadi sebagian pendapat memang diirsal kamilan, turunin sampai bawah, dimulai lagi diangkat sampai di bawah dada. Atsani ashah, yang pendapat kedua yang diturunkan separuh saja, ini lebih kuat pendapatnya. Termasuk di sini pendapatnya wabihi qata'al Ghazali, Imam Ghazali fi tadribihi. Kemudian masuk ke pembahasan wad'ul yumna 'alal yusra, naruh tapak tangan di atas telapak tangan kiri termasuk sunnah. Ada nggak yang tidak tidak disedekapkan? Karena ini terbagian masuk sunnah. Wahaka Ibnul Mundhir an Abdullah bin Zubair, termasuk pendapatnya Abdullah bin Zubair. Kemudian wal Hasan al-Basri wan Nakhai annahu yursilu yadayhi wa la yad'u ihdahuma 'ala al-ukhra. Jadi kalau Hasan Basri kemudian Abdullah bin Zubair ini termasuk pendapat yang ketika takbir tidak sedekap Allahu Akbar. Jadi bapak kalau melihat orang tidak sedekap, jangan dianggap itu Syiah. Karena madhab Maliki juga dia ngikut Imam Nakhai, ikut Abdullah bin Zubair, ya, Imam Hasan Basri, dia tidak sedekap. Makanya kalau ada di Masjidil Haram, sholat di samping bapak, jangan diajak ngobrol. Sangkanya belum sholat, soalnya tangannya masih begini. Kadang apa? Kadang itu udah sholat itu. Kok orang belum sholat, belum mulai dia tangannya. Karena memang mereka mengambil pendapat tadi, ya, pendapat daripada ulama-ulama. Ya. Kemudian
Wa qala al-Auza'i huwa mukhayyarun bainal wad'i wal irsal. Kalau Imam Auza'i ini termasuk imam-imam madhab yang madhabnya punah. Jadi Imam Hasan Basri imam madhab, Imam Auza'i imam madhab, Imam Ats-Tsauri imam madhab. Tapi madhabnya nggak terkenal kayak 4 imam. Kenapa? Karena tidak dibukukan dulu. Jadi muridnya nyatet tapi nggak dibukukan. 4 imam ini bukunya ada, makanya tersambung dia sanadnya sama kita. Yang mereka madhabnya punah. Ini bahkan lahirnya lebih dulu dibandingin Imam Malik. Imam Hasan Basri di atas Imam Malik. Wah, kata Imam Auza'i, wa huwa mukhayyarun bainal wad'i wal irsal. Boleh milih antara dia sedekap atau dia irsal, nggak disedekapin. Wahtajja lahum bihaditsil musii salatihi bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yadhkur wad'al yumna 'alal yusra. Mereka berhujjah dengan hadis di mana orang yang sholatnya tadi buruk, aswa'us shalah, ya, orang yang sholatnya buruk, orang yang yaitu orang yang mencuri dalam sholat. Walam yadhkur wad'al yumna 'alal yusra. Mereka orang yang sholat itu digambarkan dalam hadis ini, Rasulullah tidak menjelaskan menaruh tangannya di atas tangan yang kiri. Maka ini dalil mereka. Tapi nanti dipertegas oleh madhab yang lain bahwa yang paling kuat yaitu dengan meletakkan tangan. Jadi hampir mayoritas di seluruh dunia ini kalau Bapak pergi ke Masjidil Haram, kira-kira banyakan yang nggak letakin tangan apa letakin tangan di sini? Pasti ngeliatnya paling banyak meletakkan tangan. Ini mayoritas ulama. Makanya cuma sedikit-sedikit. Oh, ada sebagian yang naruh paling 1-2 kita lihat. Ini masalah meletakkan tangan di dalam sholat. Sekarang ya, yang sunnah tahta sadri atau fauqa surratihi atau tahta surrah. Taruhnya di atas pusat, di bawah dada atau di bawah pusat. Para ulama mengambil hadis, ya, hadisnya sama semua. Dalam mazhab Syafi'i nanti yang paling dikuatkan adalah meletakkan tangan itu di bawah dada, di atas pusat. Ini dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tahta surrah, di bawah. Kalau Ali bin Abi Thalib, beliau meriwayatkannya di bawah pusat. Jadi begini ya, gini ya. Ini riwayatnya Ali bin Abi Thalib. Binas sunnah, kata Ali radhiyallahu anhu, termasuk sunnah Nabi fis shalah wad'ul kaffi 'alal kaffi tahta surrah. Meletakkan telapak tangan di atas telapak kiri di bawah pusat. Wahtaja ashabuna bi hadithi Wa'il bin Hujr. Kalau mazhab Syafi'i berhujahnya dengan sahabat Wa'il bin Hujr. Shallaitu ma'a Rasulillah, saya sholat bersama Rasulullah. Fa wada'a yadahu al-yumna 'ala yadihi al-yusra 'ala sadrihi. Maka Rasulullah meletakkan tangannya di atas tangan yang kiri. Ini termasuk ada tambahan 'ala sadri, itu pendapat lemah. Semua ada yang di bawah sadr, tahta sadr. Ini di bawah dada. Kemudian sebagian ada yang bertanya, gimana hukumnya buat makmum? Kan kalau kita sholat itu Pak, ngikut imam. Kalau kita sholatnya masbuk bagaimana? Ini perkara mengangkat tangan dalam sholat. Ada 4 tempat. Ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika i'tidal, ketika bangkit setelah tasyahud awal. Ada yang masbuk ketinggalan dia sholatnya baru ngikut di rakaat kedua.
Ketika imam bangkit dari tasyahud, imam ngangkat tangan. Kalau bagi dia berarti dia rakaat pertama. Kira-kira saya ngangkat tangan juga enggak? Kan saya rakaatnya rakaat pertama, bukan rakaat kedua. Maka an yarfa'a al-ma'mum yadayhi idza qama al-imam min at-tasyahhudil awal mutabi'atan lahu. Seorang makmum dia tetap mengangkat tangannya ketika imam di rakaat kedua bangkit dari tasyahud awal. Bahkan wa in lam yarfa'al imam wa in lam yarfa'il imam. Bahkan kalau imamnya tadinya enggak ngikutin sunnah Nabi, dari tasyahud awal dia enggak ngangkat tangan Allahu Akbar tapi langsung aja bangkit dan sedekap. Wa in lam yarfa'il imamu yadayhi fa innal masbuq yarfa'u yadayhi. Masbuk tetap dia ngangkat tangannya walaupun imam dia nggak ngikutin sunnah setelah bangkit dari tasyahud awal, ya. Li'annahu qa'imun minat tasyahud, karena dia bangkit dari tasyahud. Tetap walaupun tasyahud itu di rakaat pertama kita ngikutin imam. Ini termasuknya yarfa'u yadayhi, yakni yarfa'al masbuk nadaban, disunnahkan seorang masbuk tetap mengangkat tangannya. Gimana kalau tasyahud? Saya tasyahudnya tasyahud awal, imamnya tasyahud akhir. Apa ya? Ada. Duduknya gimana katanya? Duduk ngikut imam tawarruk atau kita duduk yang kedua kita iftirash. Ini dalam tasyahud tuh. Maka dalam mazhab Syafi'i itu pilihan. Kalau misalkan kita di rakaat kedua, imamnya rakaat ketiga maghrib, duduknya duduk tawarruk, artinya kaki yang di bawah ini ketika duduk tidak diduduki, ya, dia ditaruh di bawah tadi, tapi tidak diduduki. Kalau iftirash dia kaki kiri kita diduduki, bedanya gitu. Maka pilihannya boleh Bapak ambil yang lebih kuatnya tetap duduk iftirash. Jadi kalau di rakaat kedua kita iftirash. Tapi sunnah ngikutin bacaannya, karena bacaan imam sampai minimal fil alamina innaka hamidum majid. Kita boleh, walaupun itu di rakaat kedua bagi kita tasyahud awal, karena bacaan imam dia sampai di fil alamina innaka hamidum majid, setelah itu doa, itu boleh ambil situ. Atau sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, enggak masalah, karena memang rukun itu rukun qauli sampai sholawat Nabi. Ya. Ini beberapa pembahasan mengenai meletakkan tangan di dalam salat. Sedangkan nanti hukum membaca suratul Fatihah ini juga termasuk harus ada aturan mainnya. Wa amma law karrara ruknan qauliyan, barang siapa yang membaca rukun qauli kemudian dia ulang-ulang ghairu takbiratul ihram, selain dari takbiratul ihram, ka Fatihah wa tasyahhud, fala tubtilu salatuhu, ya, maka salatnya tidak batal. Kalau dia baca Al-Fatihah yang ulang, misal Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kayaknya tadi Alhamdulillahnya salah saya. Harusnya Alhamdulillah, saya baca Alhamdulillah, haknya beda. Dia balik lagi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka belum batal. Kecuali kemarin kita bahas mengenai takbir yang berulang. Takbir pertama Allahu Akbar, takbir lagi dia.
was-was Allahu Akbar tanpa niat untuk membatalkan sholat, maka sholat dengan takbir yang kedua batal. Kecuali dia takbir lagi, berarti takbir yang ketiga. Takbir lagi, batal lagi kalau takbirnya keempat karena keluar dari sholat. Maka yang dihitung yang witirnya. Hati-hati, mengulang takbir bisa membatalkan sholat. Makanya disebutkan kecuali takbiratul ihram, kalau diulang-ulang dia bisa membatalkan sholat. Batal di kedua, masuk lagi di ketiga. Batal kalau dia takbir keempat, akan dihitung masuk yang kelima, yang ganjil. Walau karrarul Fatihah atau tasyahud, tapi kalau kita tadi mengulang-ulang Al-Fatihah dan tasyahud, udah Al-Fatihah belum tadi ya? Bapak misalkan sholat maghrib, selesai imam walad dolin, kita baca Al-Fatihah. Kebenaran imamnya lama, pas lagi selesai Al-Fatihah, ngedengar suara imam baca surah, tadi udah Al-Fatihah belum ya? Al-Fatihah lagi, berarti dia baca Al-Fatihah dua kali. Maka belum batal sholatnya, tidak batal, kecuali mengulangi takbiratul ihram. Nah, sholat Allahu a'lam, ini sebagian dari pembahasan mengenai rukun daripada rukun sholat. Dan terakhir syarat membaca suratul Fatihah. Yang pertama, an yasma'al qari nafsah. Kalau kita baca Al-Fatihah, minimal kita ngedenger suara kita baca Al-Fatihah. Tapi nggak boleh bikin berisik, mentang-mentang syaratnya harus terdengar kenceng. Akhirnya kalau kita makmum, ngeganggu makmum lain. Cukup diri kita aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian an yurattibal qira'ah hasba tartibiha al-warid. Membaca sesuai dengan urutannya. Alhamdulillahi rabbil alamin, maliki yaumiddin, arrahmanir rahim. Nah, ini berarti dia nggak sesuai urutannya, batal. Alla yulhina fiha lahnan bi ghairil makna. Jangan sampai bacanya kena lahan jali, kesalahan yang mengubah makna. Bismillahirrahmanirrahim, harusnya rahim dibaca rohim. Alhamdulillahi rabbil alamin, harusnya alhamdu, segala puji bagi Allah, dia baca alhamdu. Nah, ini udah nggak tepat bacaan Al-Fatihahnya. Maka para ulama sarankan kalau Al-Fatihahnya belum baik, dianjurkan sholatnya berjamaah, biar yang nanggung imamnya aja, sambil mengoreksi bacaannya. Nggak boleh ada lahnan jali. Kalau Al-Fatihah lahnan jali, ini bahaya. Ihdinas sirat, alhamdulillahi rabbil alamin, harusnya pakai ain, dia pakai hamzah. Alamin, Tuhan semesta alam. Alamin, orang-orang sakit, alam. Jadi beda tuh, alam sama alam. Hati-hati. Jadi mungkin saja sholatnya tadi bagus, tapi bacaannya kurang tepat. Bagus bacaannya, masih ada kurangnya, belum tahu artinya. Udah tahu artinya, belum tadabbur maknanya. Udah tahu artinya, sudah tahu tadabbur maknanya, ternyata belum mencegah dia dari perbuatan maksiat. Ini termasuk sholat yang la sholata, ya, tidak ada sholat baginya. Bagi siapa? Bagi orang yang sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Karena tujuan sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholatnya tidak mencegah dirinya dari perbuatan maksiat, belum ada sholat baginya. Ciri-cirinya begitu. Kemudian an yaqra'aha bil arabiyyah, baca Al-Fatihahnya dengan bacaan Arab. An yaqra'ahal musalli wa huwa qa'im, bapak bacanya dalam keadaan berdiri walaupun terlambat. Falau raqa'ahu wa huwa la yazalu yutmimuha batalat qira'ah, batalat al-qira'ah wa wajabat al-i'adah. Kalau ada orang sholat baca Al-Fatihahnya sebagian ketika ruku, maka sholatnya batal. Misal makmum masbuk,
Imam sudah mulai baca Qul huwallahu ahad atau bacalah Al-Ma'un. Kemudian imam ruku, dia masih siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil, imamnya ruku Allahu akbar ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca sebagian Al-Fatihah di mana? Ketika ruku, batalat salat. Karena syarat membaca Al-Fatihah dibaca secara sempurna dalam keadaan berdiri. Tidak boleh separuh dalam keadaan ruku. Nanggung imamnya di ruku, kita takut ketinggalan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Maka dia harus mengulangi sholat. Wal iyadu billah. Bisa jadi selama ini itu yang ketinggalan. Bisa jadi ini yang kita tidak perhatikan. Rukun-rukunnya tidak terjaga. Inilah yang dimaksud Rasulullah. Sholat 60 tahun, sholatnya nggak diterima karena mungkin tidak menjaga rukun sholat, syarat sah sholat. Wallahu a'lam. Ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Bagi para jemaah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Jika tidak, kita cukupkan sampai di sini, insyaallah. Ya, alhamdulillah. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz penjelasannya. Saya mau nanya ini Pak Ustaz, kemarin dijelaskan masalah pada saat rakaat pertama dan kedua itu kalau imam bacanya itu mundur Pak Ustaz suratnya. Artinya misalnya dia pertama baca surat Atin, yang kedua baca surat Al-Nasr, apakah itu kita kan harusnya kan masuk ke depan, setiap surat kan harus maju ke depan. Nah, ini mundur karena imamnya merasa sholat Jumat kok. Saya bacanya imamnya mundur, apakah saya harus membacakan sholat itu ataukah saya harus sujud sapi? Ya. Terus yang kedua, saya mau nanya tadi Pak Ustaz masalah sujud tilawah pada saat hari Jumat subuh itu kan biasanya ada di masjid kan dia membaca surat as-sajdah ketika sujud sawi. Apakah itu juga ajaran kan Nabi Muhammad mengajarkan itu? Apakah dari mazhab Syafi'i atau mazhab yang lain juga mengajarkan itu di masjid NU ini Pak? Karena itu aja Pak Ustaz. Pertanyaan saya sudah yang kedua masalah tilawah tadi. Ya. Jadi pada saat imam baca surat sajadah kan kita langsung sujud langsung. Ya. Karena waktu saya di masjid Al-Masjid ini kok nggak pernah melakukan sujud tilawah. Saya kira itu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah boleh membaca surat dengan urutan yang tidak berurut dalam Quran? Contoh kita surah At-Tin jatuh setelah surah Al-Insyirah atau Asy-Syarah atau surah Alam-Nashrah. Jadi namanya Asy-Syarah, Al-Insyirah atau Alam-Nashrah. Kita baca At-Tin dulu, harusnya baca Al-Insyirah baru At-Tin, ini At-Tin baru Insyirah. Maka dalam riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau sholat bersama Nabi. Sahabat sholat bersama Nabi. Nabi ini sholat malam ya, qiyamul lail. Jadi nyoba-nyoba ikut qiyamul lail. Nanti dalil tahajud jamaah boleh. Sahabat ngikut. Nabi membaca surah Al-Baqarah. Setelah itu mikir, paling-paling 100 ayat nih berhenti nih. Ternyata lanjut, wattabau matlatu syayatin wa ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Wah, udah masuk 102 ini.
Ditungguin sampai Al-Baqarah selesai. Hampir ada sesuatu yang sahabat risau. Apa yang terbenak dalam hatinya? Ternyata ingin ngebatalin sholat. Ditanya, apa yang merisaukan kamu? Di hati saya mau ngebatalin sholat, mau lepas dari sholatnya Nabi. Ternyata dibaca sampai apa? Selesai Al-Baqarah. Perhatikan setelah ini Nabi bacanya apa? Dalam riwayat ini Nabi baca surah An-Nisa. Harusnya apa Pak? Ali Imran. Setelah An-Nisa, selesai ini, selesai An-Nisa. Lanjut Nabi baca surah Ali Imran. Jadi kalau dalam urutan sholat dari 2 ke 4 terus pindah ke 3. Maka ulama memiliki dalil boleh saja dia tidak tartib. Artinya dari 2 lompat ke 4 balik ke 3. Tidak perlu membatalkan sholat karena kedudukan surah sendiri setelah Al-Fatihah itu sunnah. Aneh kalau kita ada ustadz meninggalkan sunnah, tidak tertib, kita batalin sholat. Jadi belum boleh kita batalin sholat. Atau kita sujud sahwi. Kenapa? Kata Rasulullah, la sujuda ba'dal imam. Tidak boleh engkau sujud sahwi kalau kamu bermakmum, imamnya enggak sujud sahwi. Tiba-tiba selesai Assalamualaikum warahmatullah, ada makmum sujud sahwi sendiri. Enggak boleh. Imamnya tidak sujud sahwi, jangan sujud sahwi. Jadi hadisnya larangannya apa? La sujuda ba'dal imam. Tidak boleh engkau sujud ketika tidak dilakukan oleh imam. Kita salah. Contoh salahnya memindahkan rukun ke tempat rukun yang lainnya. Bapak tahiyatul akhir, tiba-tiba mulutnya kepleset. Harusnya at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Kepleset. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Loh, kok baca Al-Fatihah ya? Ini kan tahiyat akhir. Maka dia ganti dengan tahiyat awal akhir tadi. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Dalam madhab Syafi'i memindahkan rukun ke tempat rukun yang lainnya, maka dia harus sujud sahwi. Tapi bareng imam. Imamnya kan nggak salah dia. Selesai sholat, imam apa? Mau akhir sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sujud sahwi nggak kita? Walaupun tadi salah baca Al-Fatihah, enggak. Kecuali sholatnya sendirian. Kalau sholat sendirian memindahkan rukun ke rukun yang satu, tempat yang lain, maka dia harus ganti dengan sujud sahwi. Gimana dengan sujud tilawah? 4 madhab itu semuanya menganjurkan untuk sujud tilawah. Nanti sebagian satu madhab wajib hukumnya sujud tilawah. Dalam madhab Syafi'i Hambali itu sunnah muakkadah. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Apabila dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, mereka tidak mau sujud. Maka karena kita mukmin, kita sujud. Allahu akbar, sujud tilawah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Enggak apal subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau enggak apal baca subhana rabbiyal a'la. Kalau imamnya sujud tilawah, imamnya tidak sujud tilawah, enggak apa-apa. Dia termasuk sunnah tapi ditinggalkan. Afdalnya sujud tilawah. Kalau imam enggak sujud tilawah, makmum jangan sujud tilawah sendiri. Dalam surah Al-Alaq yang terakhir apa? Wasjud waqtarib. Sujudlah kepada Allah dan mendekatlah. Kita sujud, imamnya enggak sujud tilawah. Harusnya di situ surah Al-Alaq terakhir dia baca apa? Sujud tilawah. Maka sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan ketika membaca sujud tilawah. Apakah di masjid ini tidak mensunnahkan?
beberapa kali sudah dipraktekkan. Di Mujahidin praktek juga tuh tiap malam Jumat. Cuman satu surah itu kira-kira kalau dibaca satu, ya, ini kan jamaahnya lumayan semua, udur sehari semua ini. Baca sujud tilawah itu kira-kira 3 halaman. 3 halaman suratnya. Kanan, kiri, balik lagi, baru selesai itu. Nanti jamaahnya bubar. Maka imam tadi melihat kemaslahatan. Saya pernah baca surah Al-Fajr, bukan yang panjang nih. Kalau menurut kita itu termasuk pendek. Ada jamaah kurang srek. Nyampe ini lewat Haji Darlis lagi itu. Kenapa? Nggak kuat katanya berdirinya. Ternyata saya baru tahu ada juga yang Al-Fajr itu nggak kuat, apalagi surah Sajadah. Itu disampaikan ya, lewat Haji Darlis ya. Saya masih ingat Pak ya. Ustaz, bacanya kepanjangan itu katanya. Apa? Surah Al-Fajr. Sunnahnya surat subuh itu dari surat Qaf. Namanya Tiwalul Mufassal, panjang ya. Jadi tadi termasuk melihat kemaslahatan jamaah. Bukannya tidak dipakai mau di Masjid NU, Muhammadiyah, ya, seluruh madhab itu sunnah sebenarnya membaca surah Sajadah dan surah Al-Insan. Rakaat keduanya Al-Insan. Saya sholat Jumat saya bagi namanya surah Al-Jumu'ah bagi 2. Dari mulai yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim salat sampai dengan akhir. Nanti di rakaat kedua saya mulai ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Enggak baca surat Munafikun enggak dibaca itu. Sunnahnya Nabi baca apa? Al-Jumu'ah dan Munafikun. Rakaat pertama selain Al-A'la, kemudian surah yang kedua Al-Ghasyiyah. Termasuk sunnahnya baca surah Al-Jumu'ah di ayat pertama, Al-Munafikun di sholat rakaat kedua. Saya nggak baca dua-duanya, dibagi sholat Jumu'ah bagi 2 sampai dengan ya ayyuhalladzina amanu di rakaat kedua. Diprotes, Ustaz itu kepanjangan katanya. Bayang udah dibagi 2 itu. Kalau sunnahnya ngikut Munafikun yang rakaat kedua. Jadi ternyata kita juga perlu melihat maslahat. Bukan sekedar kita hafal, kita baca, orang pada nggak khusyuk sholatnya tadi. Udah mah nggak hafal ayatnya, kemudian nggak tahu maknanya, bukannya tadabbur malah apa Pak? Ngampleng kemana-mana itu. Kalau yang baca makmum, coba tahu artinya Pak, nangis-nangis itu. Ya. Nangis-nangis kalau mendengar ayat Sajadah. Tapi masalahnya kira-kira banyak yang hafal, tahu artinya, apa yang nggak hafal? Kasihan makmumnya. Udah nggak hafal, malah jadi dosa lagi nanti dia. Ngampleng kemana-mana, ngayal dia. Jadi ambil maslahat saja itu. Jadi bukannya tidak ada kesunahan nih, wallahu a'lam itu. Ya, cukup Pak Ji. Oh, masih ada satu lagi di Darlis. Waalaikumsalam. Dalam kita baca yang beragama, waktu kita baca imam pada kesempatan kita membaca imam sedang membaca surah Al-Fatihah. Apakah kita melanjutkan doa? Ya. Terus kemudian khusus kita khusus gampang, tapi untuk pelaksananya susah. Kadang-kadang kita meminjamkan kita untuk supaya khusus
mengartikan, mengerti apa yang dibaca oleh imam. Apakah itu bisa? Mungkin dibaca. Iya. Ketika kita membaca doa iftitah, kemudian imam sudah memasuki surah Al-Fatihah, mana yang lebih utama, dilanjutkan baca iftitah atau mendengarkan imam? Ya. Kalau sudah diperdengarkan bacaan Al-Quran, maka sunnahnya apa? Mendengarkan bacaan Al-Quran. Cuman ada kaidahnya tadi. Kita misal, kalau nggak terlambat banget mah, mungkin takbirnya bareng imam, iftitah selesai bareng imam. Tetapi kalau misalkan anggap kita masbuk di surah Al-Fatihah, sudah masuk di Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin gitu ya, maka lebih dianjurkan langsung mendengarkan bacaan imam. Kalau surat mulai bareng tapi tetap ketinggalan, kita tetap baca tapi nggak sempurna, tapi jangan sampai motongnya yang nggak pas tuh. Kaidahnya begini, ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Segala sesuatu yang tidak dibaca secara sempurna, maka jangan ditinggalkan semuanya. Minimal inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard. Imam sudah baca alhamdulillahirabbil alamin. Cukupkan sampai situ, enggak apa-apa. Dengerin imam baca surah Al-Fatihah, mentadaburi bacaan Al-Fatihah imam. Terlambat kita, Allahu Akbar, meninggalkan bacaan apa? Iftitah. Karena iftitah itu sunnah. Tidak ada yang mengatakan iftitah rukun. Bahkan Imam Malik kalau dalam sholat wajib, sholat fardu, yang namanya iftitah itu makruh dibaca. Ini beda sendiri nih. Madhab Maliki makruh membaca doa iftitah kecuali di sholat sunnah. 3 imam mayoritas sunnah. Imam Malik makruh, disunahkan hanya di sholat sunnah rawatib. Maka langsung mendengarkan bacaan imam. Yang kedua, ya, khusyuk. Khusyuknya kenapa tuh? Itu sulit khusyuk. Bagaimana khusyuk itu kan gampang, tapi melaksanakannya. Iya. Nah, kadang-kadang bagaimana kita membicarakan mengajarkan apa yang boleh, apakah itu boleh? Iya. Salah satu perangkat agar kita bisa khusyuk, kata Imam Al-Ghazali, pertama hudurul qalbi, menghadirkan hati. Kemudian at-tafahum, yang kedua tafahum. Tafahum itu memahami apa yang dibaca. La taqrabus sholata wa antum suqara, janganlah engkau mendekati salat sehingga dalam keadaan mabuk. Nanti Imam Ghazali memaknai tafsir jangan sampai mabuk ketika sholat itu, la taqrabus sholata wa antum suqara, ya. Jangan engkau sholat dalam keadaan mabuk. Mabuknya mabuk beneran. Mabuk kedua mabuk maknawi. Mabuk beneran yang minum alkohol, sholat nggak boleh, haram hukumnya. Sholatnya tidak diterima. Tapi mabuk makna yang kedua, artinya orang mabuk itu dia ngomong, sadar nggak Pak? Kadang-kadang dia ngomong apa yang dia nggak sadari, bener nggak? Maknanya begitu. Sholat jangan kayak orang mabuk. Sholat dia ngucap tapi nggak ngerti apa yang dia ucapin, seolah-olah kayak orang mabuk. Ini ditafsir dari Imam Al-Ghazali menafsirkan kata-kata mabuk itu. Maka bahayanya orang sholat dia tidak tahu apa yang dibaca. Maka minimal tadi boleh Pak Haji,
salah satu wasilah untuk khusyuk itu adalah memahami, kata Imam Ghazali, tafahum. Tafahum itu memahami apa yang dibaca. Kalau kata Ustaz Adi, mulut membaca, kepala menerjemahkan, hati mentadaburi. Repot itu. Mulut membaca, kepala menerjemahkan, hati mentadaburi. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, menerjemahkan. Tadaburnya, nggak ada yang lebih besar selain Engkau ya Allah. Engkaulah prioritas aku. Urusan apa-apa juga saya tinggalin. Kalau mendengar Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Minimal tadaburnya begitu. Itu namanya sholat khusyuk begitu. Angkat mulut mengucapkan, kepala menerjemahkan, hati mentadaburi. Agak berat. Model yang kedua, sudah bisa dia menerjemahkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Imam baca, hati kita bilang segala puji untuk Rabb, Tuhan semesta alam. Tadaburnya, tidak ada yang berhak mendapatkan pujian selain Allah, karena seluruh apapun pujian itu haknya hanya untuk Allah. Manusia tidak berhak mendapatkan pujian. Milik apapun yang dia miliki, hakikatnya adalah milik Allah. Maka kembalikan pujian itu kepada Allah. Dia tadaburi lagi tuh. Dia mentadaburi bacaan imam. Memang begitu. Dia mentadaburi. Salah satu perangkatnya, kata Imam Ghazali, tafahum. Kemudian nanti ada hudurul qalbi, tafahum, al-haibah. Al-haibah itu menjadikan Allah memiliki kedudukan di hadapan kita. Namanya haibah. Kemudian nanti al-haya. Al-haya itu malu. Selesai sholat itu bacanya apa? Istighfar. Karena apa? Karena malu sama Allah. Tadi sholat banyak nggak khusyuknya. Sholat banyak kurang rukunnya, mungkin kita nggak tahu, ketinggalan tadi ada syaratnya yang tidak kita penuhi, maka selesai sholat adalah istighfar. Namanya al-haya. Kemudian ada ar-roja. Roja itu rasa harap. Ketika sholat ada rasa harap. Berharap sholat kita diterima. Kita berharap jangan sampai ditolak. Itu harus dibawa ketika sholat. Ya Allah, lemah nih saya nih. Ada rasa perasaan mudah-mudahan sholat saya diterima. Roja. Maka salah satu perangkat aja tadi tafahum itu mengartikannya, mentadaburinya ketika baca sholat. Memang berat, tapi memang langkahnya gitu. Cuman dipanggil Allah ke masjid aja untuk sholat itu udah rezeki. Jadi rezeki kita itu dipanggil Allah, didudukan di dalam majelis ilmu, duduk di sholat berjamaah. Sholatnya masih ada kurang khusyuk-khusyuknya, tapi menjadi hujah. Ya Allah, saya udah berusaha, sholat saya sudah ke masjid, datang ke masjid sholat udah. Kalau kata Gus Baha, udah alhamdulillah. Khusyuknya itu rezeki lagi tuh. Belajar lagi, kemudian biar bisa khusyuk. Wallahu a'lam. Jadi boleh Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya Ustaz melakukan bacaan dalam sholat, katakanlah saya baca ayat kursi. Arti secara literal saya tidak bisa Ustaz. Tapi saya memahami, paham ya arti itu. Sudah saya paham. Tapi secara literal saya tidak mampu, karena saya orang Indonesia. Jadi selama ini saya yang penting surat yang saya baca, saya memahami Al-Ikhlas itu saya paham. Untuk melaksanakan Allah. An-Nas saya baca, saya paham, tapi secara betul saya tidak bisa menerjemahkan. Saya kira demikian, yang penting pemahaman kita, paham surat-suratnya kita baca. Oh, surat ini maksudnya ini loh. Surat yang baca ini maksudnya ini loh.
Kalau saya berpikir begitu Ustaz, bagaimana menurut pendapat Ustaz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Jadi bagaimana kalau saya secara tekstual tidak tahu, tetapi secara umum memahami bacaan atau ayat yang dibaca? Minimal itu tadi. Minimal tingkatannya, oh ini al-ikhlas, tentang keesaan Allah, tentang tauhid. Berusaha untuk tadi, untuk tingkat awalnya kita sebagai orang Indonesia memang agak sulit, beda dengan orang Arab. Orang Arab dia baca, dia paham. Tapi jangan salah, orang Arab yang sekolah. Karena saya awal ke Mesir itu, orang di Mesir ngobrol sama saya. Ternyata 70% nggak paham khutbah. Kenapa? Karena hampir dulu di 2009 itu 70% tingkat baca orang Mesir masih buta huruf. Tinggi Pak. Anehnya ulamanya produktif. Sampai dia sholat khutbah Jumat, saya tanya orang Mesir paham nggak? Nggak paham. Kecuali yang sekolah. Orang Mesir sendiri bahasa Arab nggak paham. Kenapa? Karena bahasa Arabnya beda. Bahasa Arab Fusha, bahasa Arab Quran, bahasa Arab hadis Nabi dengan bahasa Arabnya orang Mesir itu beda. Kaifahaluk, gimana kabarmu? Orang Mesir bukan bilang kaifahaluk, izayyak. Kalau kita bilang khair, baik, dia bilang kuais, baik tuh kuais. Nah, kalau kita bilang saya satu waktu saya ke warung, saya mau beli odol. Saya bilang, ya amu fi ma'jun, ada odol enggak? Kata dia apa? Ma'jun katanya. Apa itu ma'jun? Ma'jun litandhifil asnan kata saya, untuk bersihin gigi. Kata dia apa? Aywa ma'gun. Karena jim dibacanya G sama orang Mesir, jadi ma'jun dibaca ma'gun. Yang begitu aja dia nggak paham, sampai khutbahnya juga nggak paham. Satu waktu saya husnudon sama orang Mesir, datang masbuk sholat, ada orang Mesir, saya anggap orang Arab ya, pasti bacaannya bagus. Jadi imam sholat surah Al-Fatihah berantakan. Kadang logat Mesirnya masuk, ini orang Arab sendiri. Jadi kadang orang Arab juga kalau dia nggak sekolah tetap nggak bisa, dia dituntut. Maka kita minimal tadi, kalau Bapak Haji Siregar, minimal tahu apa yang dibaca, kandungannya apa. Baca ayat kursi minimal kita tahu kandungannya itu apa. Minimal.